Kita diarahkan untuk menggunakan produk non-subsidi, agar produk yang subsidi digunakan oleh orang yang layak menggunakannya, agar tepat sasaran. Kita juga diberikan informasi bahwa produk ini memiliki kualitas yang baik untuk kendaraan kita. Tapi ternyata ada permainan juga di belakangnya. Mari kita bahas. Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi dengan saya Muhammad Awi Saputra. Ini adalah segmen Sudut Pandang Personal. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Jadi teman-teman, aku mau bahas isu yang belakangan ini terjadi, yaitu terkait dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang oleh Pertamina. Kasus ini terkait dengan masalah impor yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping. Tapi ternyata ada beberapa masalah lain ya terkait dengan yang katanya pengoplosan, markup, biaya pengangkutannya, dan sebagainya. Aku mau bahas spesifik aja ya, terkait dengan apakah Pertamax yang beredar di SPBU Pertamina adalah asli atau palsu. Karena masalah ini yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Padahal kan kasusnya ini impor, ada markup margin di sini. Menurut aku kenapa Pertamax ini lebih sering dibicarakan, karena Pertamax ini lebih dekat ke kehidupan kita sehari-hari. Kita menggunakannya. Kita merasa dirugikan, kita merasa ditipu, kita merasa dibohongi. Ada juga orang yang bilang, pantesan aku beli Pertamax, tapi motorku sering rusak gitu kan. Ini udah dibuktiin ya, bahwasannya itu memang bukan oplosan Pertamax. Sebenarnya kata oplos ini biasa ya digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, artinya mencampur sebenarnya. Tapi stigma di masyarakat, kata-kata oplos itu adalah kata-kata negatif. Kenapa? Karena oplos ini lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang buruk. Misalnya ada berita misalnya seseorang diduga keracunan karena meminum miras oplosan. Nah, kata-kata oplos ini kayak stigmanya udah negatif lah. Jadi ketika ada orang bilang atau Kejaksaan Agung bilang minyak ini dioplos, jadi seolah-olah ini dilakukan dengan mekanisme yang tidak semestinya. Padahal kalau bahasa industrinya itu adalah ya di blending gitu. Memang dalam mengolah minyak bumi menjadi sebuah produk tertentu, misalnya untuk RON 92, RON 95, RON 98, ya itu memang harus dilakukan teknik blending dengan formula tertentu sehingga menghasilkan produk yang diinginkan. Ya ini suatu hal yang lumrah dan suatu hal yang wajar. Cuman kata-katanya itu aja kata-kata dioplos, itu yang bikin stigma kita menjadi negatif. Sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau memberikan informasi terkait pernyataan dari beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini ya. Yang pertama adalah Kejaksaan Agung. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Di sini Kejaksaan Agung menyatakan bahwa PT Pertamina Patraniaga melakukan pembelian RON 92 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dibelilah dengan mekanisme impor. Lalu barang yang masuk ternyata adalah RON 90. Masuk ke storage atau depo, tempat penyimpanan lah ya. Lalu dilakukan blending di situ. Blending ini untuk melakukan pencampuran dengan formula khusus sehingga yang RON 90 tadi menjadi RON 92. Dan ini tidak diperbolehkan sesuai dengan pernyataan Kejaksaan Agung. Pertamina Patraniaga impor produk kilang. Produk kilang itu salah satunya adalah RON 92. Pertamina seharusnya ya dalam hal ini melakukan impor produk RON 92 itu misalnya diambil nih dari luar negeri, masuk ke terminal BBM yaitu tempat penyimpanan dalam bentuk RON 92, udah. Lalu dipasarkanlah ke SPBU yang ada di Indonesia. Tapi masalahnya adalah Pertamina di atas kertas beli RON 92, tapi yang datang adalah RON 90.
masuklah ke depo, disimpan. Lalu di depo ini di blending, ditambahkan zat dengan formula tertentu sehingga menghasilkan RON 92. Selanjutnya kita lihat tanggapan dari Pertamina sendiri gimana. Pak Eka bertegas bahwa Patraniaga hanya punya fasilitas blending additif, bukan fasilitas blending merubah RON. Itu yang harus Bapak pertegas, Pak. Betul, kita tidak mempunyai fasilitas blending merubah RON. Aktivitas blending yang kita lakukan untuk di terminal adalah mungkin untuk gasoil itu ada. Karena untuk produk solar kita menambahkan FAME. Yang untuk gasolin tidak ada, hanya untuk blending warna dan aditif. Jadi pada saat RDP antara DPR dengan perwakilan dari badan usaha, baik itu BUMN ataupun swasta, PT Pertamina Patraniaga menyatakan bahwasannya mereka tidak memiliki fasilitas untuk melakukan blending perubahan RON dari 90 ke 92 di depo milik Pertamina Patraniaga. Ini dinyatakan tegas oleh mereka. Mereka hanya memiliki fasilitas untuk menambahkan zat aditif terkait dengan untuk menambahkan nilai dan warna dari RON 92 yang masuk, seperti itu informasinya. Gimana cara mengetahui ini sebenarnya yang masuk itu RON 90 atau 92 dan yang beredar itu sebenarnya RON 92 atau 90? Cara terbaik untuk menentukannya adalah ya kita ambil sampel di SPBU terus kita cek di lab. Beberapa hari yang lalu Lemegas sudah melakukan uji coba. Lemegas ini adalah lembaga minyak dan gas yang memiliki kapasitas untuk melakukan pengujian mutu produk BBM. Lemegas mengambil kurang lebih 75 sampel dari satu terminal BBM di Pelumpang dan 33 SPBU yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Selatan. Produk yang diambil itu ada RON 90, 92, 95, dan 98 ya. Dan setelah dilakukan uji coba bahwa produk ini sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi seperti Pertamax itu adalah memang RON 92. Ini juga masih belum ketemu ya. Sebenarnya ini yang benar nggak ini di blending atau enggak. Karena ini harus dilakukan gelar perkara ya untuk membuktikan sebenarnya itu apa yang terjadi di masyarakat. Aku mau mengajak teman-teman juga kita lebih bijak lah dalam mengkonsumsi berita. Ya biasalah, sebenarnya ini juga karena kekecewaan kita ya. Aku juga sebagai pengguna Pertamax. Tapi begitu berita ini muncul, ini betul nggak ya? Cari tahu dulu lah, ini masuk akal nggak sebenarnya? Apa sih masalahnya? Ini adalah sudut pandang personal, tidak ada memihak kepada satu pihak. Tapi ini aku mengajak teman-teman aja ya lebih bijak aja lah gitu dalam membaca informasi. Tapi yang namanya salah ya tetap salah. Kalau misalnya ini memang menimbulkan kerugian, maka ya memang layak untuk dilakukan penghukuman terhadap oknum-oknum ini gitu kan. Ya pastinya kita mendukung Kejaksaan Agung untuk menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia ini. Ya siapapun itu nggak pandang bulu lah. Ya mudah-mudahan bisa ditegakkan ya. Itu aja teman-teman dari aku. Ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ya apa adanya aja ya. Ya namanya juga sudut pandang juga ya bisa jadi benar bisa jadi salah kan. Silahkan kita diskusi, kalau memang teman-teman ada pertanyaan silahkan nanti komen di bawah aja ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.